Hai teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya, Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep donat pizza yang adonan-donatnya menggunakan resep dari Imam Abdul Salman. Yuk langsung kita membuat. Pertama saya cek dulu ya raginya masih aktif atau tidak, karena raginya tadi kondisinya terbuka. Saya masukkan 1 sendok teh ragi ke dalam 125 gram air hangat, kemudian ditambah dengan 30 gram gula pasir, kita aduk, kemudian didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit jika terdapat buih-buih seperti ini, artinya ragi masih aktif dan bisa digunakan. Kemudian kita siapkan bahan yang lain, ada 250 gram tepung terigu. Kali ini saya menggunakan tepung terigu protein sedang, ditambah dengan ragi yang sudah kita aktifkan tadi dan juga 1 kuning telur. Kita mixer hingga tercampur rata, boleh juga dengan menggunakan tangan. Kemudian setelah tercampur rata, kita masukkan margarin sebanyak 30 gram dan garam sebanyak setengah sendok teh. Kita mixer kembali hingga kalis dan elastis. Sedikit tips jika teman-teman mixer dengan hand mixer seperti saya, setelah adonan di mixer 5-10 menit tapi belum kalis, bisa diistirahatkan dulu sekitar 10 menit supaya glutennya beristirahat, baru kemudian kita mixer lagi hingga kalis. Pengistirahatan adonan ini berfungsi agar adonan lebih lentur sehingga lebih mudah kalis. Selain itu supaya mesin mixernya tidak lekas panas. Setelah 13 menit saya mixer, ini adonannya sudah kalis, sudah terbentuk gluten window seperti ini. Kemudian adonan ini akan saya istirahatkan 15 menit supaya lebih rileks dan mudah untuk dibentuk. Setelah 15 menit saya keluarkan adonan dari wadah. Kemudian saya gilas dengan rolling pin untuk mengeluarkan udara-udara yang ada di dalam adonan. Kemudian saya bagi menjadi 2. Kemudian kita bulatkan adonannya. Karena kali ini saya membuat donat pizza, jadi adonan ini dipipihkan kembali membentuk lingkaran seperti ketika kita membuat pizza. Satu adonan ini saya buat diameter 17,8 cm. Kemudian kita bagi menjadi 6 bagian seperti ini. Tiap bagian kita letakkan di atas kertas roti yang sudah ditaburi dengan tepung supaya nanti lebih mudah ketika akan menggoreng dan tidak lengket ke kertasnya. Lakukan hal yang sama untuk adonan yang satunya. Kemudian adonan ini akan kita proofing dulu selama 45 menit. Kita tutup dengan serbet atau dengan plastik supaya adonannya tidak kering ya. Sambil menunggu kita buat glaze-nya ya. Saya memakai coklat putih, coklat blueberry dan green tea sebanyak 70 gram, kemudian ditambah dengan 1 sendok makan margarin, atau kalau teman-teman punya mentega putih bisa juga dipakai ya. Kemudian coklat ini akan kita lelehkan, bisa ditim, tapi saya memilih untuk dimasukkan ke magicom agar lebih praktis. Kita beralih lagi ke adonannya. Setelah 40 menit adonannya sudah mengembang dan ini siap untuk digoreng. Kita panaskan minyak goreng. Setelah benar-benar panas, kita goreng donatnya dengan api sedang. Tips supaya adonannya tidak terlalu menyerap minyak dan terbentuk white ring adalah jangan sering membolak-balik adonan. Kita cukup goyang-goyangkan seperti ini, kemudian setelah satu sisi matang baru kita balik. Setelah warnanya kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan.
Kita beralih lagi ke glaze-nya. Ini sudah keluar dari magic comb. Kita aduk-aduk rata seperti ini. Ini untuk yang coklat putih. Kita aduk rata juga. Jika dirasa kurang cair, maka bisa ditambah dengan minyak goreng secukupnya. Saya menambahkan 2 sendok makan minyak goreng ke dalam glaze ini. Kita aduk rata. Ini donat yang kita goreng tadi ya. Walaupun bentuknya belum sempurna karena saya juga masih latihan, tapi ini donatnya empuk ya. Sekarang kita akan memberi topping pada donatnya ya. Untuk glaze coklat ini saya beli jadi di toko bahan kue. Nanti kita akan membandingkan antara glaze yang beli jadi dan glaze yang kita buat tadi. Untuk glaze blueberry ini saya rasa terlalu kental ya, jadi saya tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Untuk glaze yang kita bikin dari coklat batang tadi memang lebih cepat mengerah, jadi teman-teman untuk menyiasatinya bisa menaruh air panas di bawah dari glaze ini supaya glaze-nya tidak lekas padat. Saya akan celupkan ke glaze yang blueberry dulu. Kita celup dan kita goyang-goyangkan supaya merata dan bentuknya halus. Setelah itu saya beri glaze coklat seperti ini dan kita goyang-goyangkan kembali. Hasilnya seperti ini ya. Lanjut untuk topping berikutnya, saya celup ke glaze coklat. Kita goyang-goyangkan. Setelah merata, kita masukkan ke meses. Kelebihan dari glaze yang kita buat dengan menggunakan coklat batangan adalah glaze-nya tidak belepotan kemana-mana. Jadi setelah beberapa saat, glaze ini akan padat dengan sendirinya dan tidak akan berlumuran ke tangan. Ketika kita packing ke dalam plastik pun, glaze-nya tidak akan menempel ke dalam plastik. Berbeda dengan glaze yang kita beli jadi, biasanya cenderung belepotan karena memang leleh dan susah untuk dimasukkan ke dalam plastik. Satu donat pizza selesai kita hias, kita lanjutkan ke donat pizza yang satunya. Dari 250 gram tepung terigu bisa menjadi 2 donat pizza yang berisi 6 potong donat. Jadi totalnya ada 12 potong donat yang kita buat. Ini dia semua donat pizza sudah selesai kita hias. Sekarang saya mau coba ambil satu. Ini yang memakai glaze donat yang kita buat sendiri dari coklat batangan. Ini nggak nempel di tangan ya. Ini bersih, nggak lengket. Tapi untuk hiasan coklatnya nempel ya, karena ini dari glaze yang kita beli jadi. Dan ini donat yang glaze-nya kita beli di toko bahan kue. Ini glaze-nya lengket ya. Tapi untuk pengaplikasian saat menghias kue memang menggunakan glaze yang kita beli dari toko lebih mudah karena dia teksturnya lebih cair. Sedangkan untuk yang kita buat sendiri dia mudah padat sehingga kita harus treatment dengan menggunakan air panas di bawah wadah glaze-nya supaya tidak lekas padat. Sekarang saya mau cicip donatnya. Ini enak, empuk donatnya. Karena kita membuat donatnya full protein sedang, jadi ini tekstur donatnya lebih ringan dibandingkan dengan ketika kita menggunakan full protein tinggi. Jadi pilihan saja ya teman-teman, jika ingin menghasilkan donat yang teksturnya padat bisa menggunakan protein yang tinggi, tapi jika ingin yang ringan bisa menggunakan protein yang sedang, atau teman-teman juga bisa mix keduanya. Resep ini adalah resep yang ekonomis karena kita menggunakan 1 telur saja dan hanya menggunakan margarin, tidak menggunakan mentega, juga menggunakan air biasa, tidak menggunakan susu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.